Siapakah raja yang mendapat dakwah dari Nabi Musa adalah Fir'aun. Mungsuhnya Nabi Musa itu siapa? Fir'aun. Nah, itu kan raja yang mengaku Tuhan. Nah, itu. Saking kuwasane mulai bayi wis dadi raja karena dia anak raja. Fir'aun itu sampai 31. Jadi Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 itu turun temurun sampai 31 Fir'aun. Nah, mungsuhnya Nabi Musa banyak yang menceritakan itu Fir'aun kedua. Namanya sendiri Ramses. Jadi Fir'aun yang kedua itu namanya Ramses. Itu yang hidup semasa dengan Nabi Musa, didakwai malah mengaku menjadi Tuhan. Kemudian menantang-nantang Nabi Musa dan menantang Allah. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu jadi raja yang menerima dakwanya Nabi Musa adalah Fir'aun. siapa nabi yang diselamatkan Allah dari banjir besar? Nah, setelah Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi ya Allah iki sing sering lali. Lek pen ana sing eling, sing ana swarga sapa? Nabi sapa? Sing jare sandale kari lali. Iki sering lali ku. Soale nabine gak patek terkenal. Gak kayak Nabi Musa ini kan terkenal, Nabi Isa terkenal. Lali apa? Jadi terus nabi lagi, kemudian Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu memang berdoa kepada Allah agar memusnahkan seluruh penduduk kaumnya itu, kaum Nabi Nuh itu minta, ya Allah aku didustakan oleh kaumku, maka habiskan mereka kecuali orang-orang yang beriman kepada Engkau dan kepadaku. Akhirnya Allah menurunkan memerintah malaikat Jibril bilang kepada Nabi Nuh, Nuh, kamu bikin perahu di atas bukit. Nabi Nuh gak ngerti, ya apa caranya nggih perahu? Diajari sama malaikat Jibril. Malah dilok-lokno ambek kaume Nabi Nuh iku. Jenenge perahu iku ana nggene pantai. Lek gawe iku gak ana ngene ndukur bukit, gak ana ndukur gunung, no anjene gendeng, anjene anu, wah dilolono macam-macam. Karena memang gak masuk akal. Padahal rencana Allah perahu iki walaupun membuatnya itu di atas bukit, kan nanti kambang karena hujannya terus naik kan ngono sih. Banjir tambah dukur, akhirnya perahu ini kan kambang. Semuanya nggak tahu, bahkan Nabi Nuh sendiri tidak tahu rencana Allah mau menurunkan hujan sing gak mandek-mandek itu selama 40 hari 40 malam, gak mandek-mandek. Akhirnya hujan terus kayak ngono. Nah, Nabi Nuh beserta kaumnya 40 jodoh laki-laki perempuan, 40 suami istri, berarti 80 orang. Itu dan hewan-hewan yang berjodoh-jodoh, lanang wedok, misalnya ono kiri lanang ambek kiri wedok, ono apa jerapah lanang ambek wedok, ono gajah lanang ambek wedok itu. Jadi itu di perahu Nabi Nuh itu ada 3 tingkat. Jadi ini bagian sing ngisor iku binatang
yang paling buas kaya golongan harimau bareng ngono iku kuda nil ngono. Iku di jalan ngisor terus di atasnya itu binatang ternak golongan gajah, jerapah, kambing, ayam, kebo lah itu. Terus di atasnya lagi yang paling tinggi adalah manusia. Itu jadi Nabi Nuh itu nabi yang diselamatkan dari banjir besar. Ya. Nabi Muhammad diutuskan ke muka bumi untuk Menyempurnakan menyempurnakan akhlak. Iya. Rasulullah pernah bilang, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu sesungguhnya aku diperintah ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, terus kok tidak menyempurnakan sholat, tidak bilang puasa, tidak bilang sholat tahajud atau haji, kok tidak menyempurnakan itu ibadah-ibadah? Kenapa menyempurnakan akhlak? Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa kok malah akhlak? Bahasa Arabnya akhlak, tapi bahasa kita kan adab atau sopan santun. Tahu krungu kan ana wong ngomong lek gak kepingin ditabok wong ya aja nabok. Lek gak kepingin delokno wong aja ngelokno. Nah, tahu krungu ngono? Nah, itu adab kita sopan santun. Lek gak kepingin dilarani wong aja nglarani. Gitu. Nah, Rasulullah itu untuk menyempurnakan seperti itu. Kenapa kok bukan disempurnakan sholatnya, apanya, ibadah-ibadahnya? Karena orang yang sholat bisa saja salah sholatnya sehingga akhlaknya tidak tertib. Tadi wong uraan, senengane lek duwe sepeda motor gawe knalpot bro. Anune sarangan niku dicoplok dadi roang rang. Nah, brebeki wong. Kan enak sing suarane halus. Gak brebeki wong. Lek banter-banter brebeki wong. Sehari dia lewat di jalan itu brebeki ping pira? Brebeki kuping pira? Enak-enak wong ngomong-ngomongan pinggir embong jagongan. Ngono liwat. Mari omongane gak patek krungu. Itu mengganggu. Jangan dikira ganggu iku wong nyolong, terus wong jiwit, wong nyepak, wong apa iku nabok. Bukan itu saja. Termasuk suara-suara yang keras kemudian mengganggu orang lain. Ini termasuk gangguan. Nah, ini yang dibetulkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah kemudian pernah bilang tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Artinya apa? Wong lek gak duwe akhlak berarti dia tidak memegangi syariat agama. Agama melarang apa? Ya kayak mang. Kita punya pedoman apa, Ko? Nah, pedoman Al-Qur'an, yang kedua hadis Nabi. Nah, kalau Nabi bilang kita percaya kan? Karena Nabi orang yang dipercaya Allah, otomatis Nabi itu orang yang paling jujur. Nah, kalau orang yang paling jujur berarti ucapannya selalu benar. Kalau Nabi mengatakan begini, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak.
Contoh, kita punya hadis yang kita hafalkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu disebut sebagai muslim apabila orang lain tidak sakit karena mulut, ucapan, dan perbuatannya. Al-muslimu, seorang muslim, dikatakan sebagai seorang muslim apabila orang lain atau muslim yang lain tidak tersakiti, tidak terganggu karena omongan dan perbuatannya. Nah, termasuk orang yang mencuri itu mengganggu nggak? Mengganggu, wong barangnya wong dicuri, ya kan? Wong jegal kancane, mengganggu nggak? Kancane sampai tiba. Mari ngono wong nyingitno sandale kancane, mengganggu nggak? Nah, itu mengganggu. Barang ono wong goleki kancane golek itu mengganggu. Jadi tidak seperti itu. Terus ono wong ngerasani, misalnya Miko ngerasani Angga, mau cerita ambek putra cerita, Angga ku wingi ku ngene Put. Bener memang Angga seperti itu wingi ya. Tapi diomong ambek Miko, terus diomong ambek Putra, padahal sadurunge Putra iku gak ero lek Angga wingi ngono. Ngono iku apa tanda tanya ya? Angga wingi ngono. Gara-gara dikandani Miko, gara-gara Miko ngerasani Angga, akhirnya Putra ero. Terus Putra engko iso ae ngomong nang ngene, ngomong nang ngene. Ngomong nang koncone sak kelas. Menjadi luas rahasia Angga elek Angga gara-gara Miko malah viral malian. Ya, malah viral. Iso sak sekolahan roh kabeh. Ayo Angga wae. Itu namanya tidak berakhlak. Gara-gara mulut. Terus misalnya Nasril gak pacaran, diarani mau Nasrul pacaran wingi ambek arek wedok rambutnya dawa. Ono nang sepi-sepi. Padahal enggak. Nah, itu namanya perbuatan apa itu? Mulut. Nah, makanya Rasulullah bilang seperti itu. Kalau mau disebut sebagai seorang muslim, maka jangan mengganggu orang lain. Gitu. Ayo. Apakah sholat sambil berbicara itu sah? Tidak boleh sholat itu dengan bicara dengan orang lain, dengan temannya. Wis masih ngomongnya titik, batal. Ucapan selain bahasa Arab batal. Di dalam sholat, ucapan selain bahasa Arab batal. Misalnya ya, koncone gawe kode. Wah, enak ini. Terus yang iki disenggol. Sik ta. Nah, batal. Sik ta. Oh, batal. Padahal mek ora sik ta. Nah, sing iki yo enggak, yang menyebabkan batalnya temannya itu dia ikut batal. Makanya perlu dihati-hati, jangan memulai satu keburukan. Nanti keburukanmu akan menular kepada orang lain. Sebanyak orang yang mengikuti keburukanmu, sebanyak itu kamu dikirimi dosa oleh malaikat. Walaupun nanti kamu sudah mati, sudah dikubur di dalam tanah, tapi karena keburukanmu diikuti oleh banyak orang, sebanyak orang itu yang mengikuti mengirimkan dosa kepadamu di
disampaikan oleh malaikat. Makanya jangan memulai keburukan. Nah, termasuk mengganggu koncone, ngajak ngomong, bu nyikut, bu ngicak, bu watuk-watukan, kalau kayak ini pada gak watuk ini, watuk-watuk no. Engkau kancane watuk, situ melok nyauti, watuk pisan. Nah itu sama, yang memulai dengan yang mengikuti akhirnya dosanya sama-sama batal sholatnya. Mengeluarkan suara yang bukan bahasa Arab. Tahiyat itu apa? Tahiyat. Tahiyat. Tahiyat, tahiyat, tahiyat itu penghormatan. Tahiyat beda dengan takiyah. Nah, takiyah atau tahiyat, nah, beda. Nah, yang dimaksud ini tahiyat di dalam sholat itu ada rokaat yang kedua, akhir dari rokaat yang kedua dan rokaat yang ketiga atau keempat. Sholat maghrib rokaat ketiga, cuma 3 rokaat. Jadi ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Di dalam subuh tidak ada tahiyat awal, adanya langsung tahiyat akhir. Terus apa tahiyat itu? Tahiyat itu adalah penghormatan. Niku menghormati putra. Misalnya anak putra dolen nang niku. Niku kebetulan gawe teh waktu itu. Putra juga digaekno teh. Ayo ngombe bareng-bareng. Nah, digaekno diudak. Itu namanya tahiyat. Menghormati tamu, menghormati konco. Siapa tamu? Tamu adalah orang yang datang kepada suatu rumah yang bukan rumahnya sendiri. Itu namanya tamu. Nah, kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man amana billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarohu. Jar itu adalah tonggo. Jadi man fal yukrim jarohu, maka muliakanlah tetanggamu. Kemudian ada hadis yang lain, fal yukrim doifahu. Doifa itu tamu, maka muliakanlah tamumu. Jadi lek ana koncone teko duwe apa? Kekno. Ayo makan bareng-bareng. Ngono. Ditawani koncone atau langsung disuguhi arep apa? Dalam meja. Tapi dengan cara yang sopan. Ojo, woi aku duwe glodak. Pecah. Itu jangan seperti itu. Golek lugur moro malah dicucuk PT. Itu namanya tahiyat. Kemudian tahiyat berikutnya itu loh. Tahiyat ya apa ucapan lagi dalam salat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah dan seterusnya. Apa arti yang pertama? At-tahiyatut segala penghormatan bagimu ya Allah. Maksudnya seperti itu. Mubarakatuh dan keberkahan. Jadi Nabi Muhammad itu memuji-muji Allah. Nah, jadi tahiyat itu adalah penghormatan. Murid kepada guru harus tahiyat. Guru pun kepada murid harus tahiyat. Jadi saling menghormati. Akhirnya saling menghormati antar tetangga, antar guru dan murid, antar murid dan murid, antar guru dan guru, itu enak hidup ini. Nek gak saling menghormati yo malah dadi gegeran ae. Kan? Ini perlu
ada tahiyat saling menghormati. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli